Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kajian teologi kita pada kesempatan kali ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan firman Tuhan pada bagian ini. Yang terpenting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini di dalam kajian teologi kita, maka kita akan membahas mengenai tema arti dari angka 66 dalam kitab Wahyu. Kalau kita berbicara mengenai angka 66 di dalam kitab Wahyu, angka ini telah menarik perhatian banyak orang. Teks tersebut menyatakan yang paling penting di sini adalah kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara, meskipun angka 66 terlihat misterius, sebenarnya ada makna yang mendalam yang ingin disampaikan oleh penulis daripada kitab Wahyu. Berbagai penafsiran dan spekulasi sudah bermunculan dari awal abad pertama hingga pada saat ini mengenai penyebutan angka 66 dalam kitab Wahyu. Bahkan para bapak gereja hingga para teolog dan penafsir pada saat ini banyak yang mencoba mengaitkan dengan berbagai isu dan peristiwa. Salah satunya contohnya yaitu mengenai isu penyatuan negara-negara di Eropa atau perkembangan teknologi seperti chip. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga beberapa orang Kristen bahkan menganggap angka 66 di dalam kitab Wahyu dianggap sebagai simbol setan atau simbol daripada antikristus. Akan tetapi kalau kita melihat dan mempelajari angka 66 di dalam kitab Wahyu, seharusnya kita tidak menyederhanakan penafsiran tersebut. Penting untuk kita melihat secara keseluruhan daripada konteks kitab Wahyu, dan kita tidak mengisolasi satu bagian dari yang lainnya. Penafsiran sebagian-sebagian atau penafsiran sepotong-sepotong bisa mengarah pada interpretasi bebas yang keluar dari makna asli yang ingin disampaikan oleh penulis kitab Wahyu, yaitu Rasul Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam menafsirkan teks-teks daripada kitab Wahyu, sebaiknya kita harus memperhatikan dari segi historis penerima kitab Wahyu itu sendiri. Selain kita melihat penerima kitab Wahyu, kita juga harus melihat genre atau jenis sastra yang digunakan dalam penulisan kitab Wahyu. Bapak Ibu Saudara, penafsiran terhadap angka 666 sebaiknya tidak bersifat harafiah, melainkan kita harus melihat sebagai suatu simbol yang digunakan oleh Rasul Yohanes untuk menyampaikan pesannya kepada orang-orang Kristen pada zamannya. Kitab Wahyu menggunakan genre yaitu apokaliptik yang ditandai oleh penggunaan simbol-simbol. Adapun tujuan daripada hal tersebut adalah untuk memperkuat iman orang Kristen dalam menghadapi penderitaan dengan memberikan pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari ketika kita melihat penyebutan atau penggunaan angka 66 di dalam bagian kitab Wahyu ini, kita harus melihat tujuan daripada si penulis kitab itu sendiri apa. Oleh karena itu, seperti penjelasan saya dari awal tadi, bahwa tujuan daripada kitab ini ditulis adalah untuk memperkuat iman orang Kristen dalam menghadapi penderitaan. Karena kita tahu
pada saat kitab Wahyu ditulis, orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada waktu sedang mengalami penderitaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa pada waktu itu, yaitu pemerintah Romawi. Dengan kitab Wahyu diharapkan si penulis kitab Wahyu atau Rasul Yohanes, dia memberikan penguatan kepada orang-orang percaya yang sedang mengalami penderitaan pada waktu itu. Dan di dalam penderitaan mereka, bahwa Rasul Yohanes mengingatkan masih ada pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari ketika kita melihat dan membaca mengenai angka 66 di dalam kitab Wahyu, kita melihat secara komprehensif, bukan hanya sebagian saja, sehingga kita menemukan makna yang sesungguhnya daripada konteks kitab ini ditulis. Sedemikian jauh kajian teologi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kajian teologi kita pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.